merasa hidupmu sudah benar-benar hancur, seperti semua pintu tertutup, semua harapan padam, dan kamu tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan hidup? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang hebat di luar sana yang pernah berada di titik nol, bahkan lebih buruk dari yang kita bayangkan. Mereka putus asa, marah pada takdir, bosan hidup, dan depresi. Tapi mereka menemukan alasan untuk bangkit dan akhirnya mengubah dunia. Hari ini, aku akan ceritakan 5 kisah nyata yang mind-blowing. Kisah tentang orang-orang yang berada di ujung kehancuran, tapi akhirnya menemukan cahaya. Dan siapa tahu, salah satu cerita ini bisa menjadi titik balik hidupmu. Kisah pertama, J.K. Rowling. Dari depresi, hampir mengakhiri hidup, hingga jadi penulis kaya raya. Sebelum Harry Potter dikenal di seluruh dunia, Joanne Kathleen Rowling hanyalah seorang ibu tunggal yang hidup miskin di Inggris. Setelah bercerai, dia harus membesarkan anaknya seorang diri tanpa pekerjaan tetap. Dia benar-benar berada di titik nol, dan hanya mengandalkan tunjangan sosial untuk makan. Sering duduk di kafe murah hanya untuk menghangatkan diri, karena tak mampu membayar pemanas di rumahnya. Bahkan Rowling pernah mengaku mengalami depresi parah, dan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ada satu hal yang menahannya, cintanya pada anak perempuannya, Jessica. Dia sadar, jika dia menyerah, anaknya akan kehilangan segalanya. Maka, di tengah rasa putus asa, dia menuangkan imajinasinya ke dalam kisah tentang seorang bocah yatim piatu bernama Harry Potter. Naskah bukunya ditolak lebih dari 10 penerbit. Banyak yang mengatakan cerita ini tidak laku, tapi Rowling tidak berhenti. Sampai akhirnya, sebuah penerbit kecil menerbitkan Harry Potter dengan cetakan terbatas. Tak ada yang menyangka buku itu meledak di seluruh dunia. Hari ini, Rowling bukan hanya seorang penulis sukses, tapi juga miliarder pertama di dunia dari menulis buku. Pesannya jelas, kadang titik terendah kita bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kisah yang kedua, Jim Carrey. Dari tinggal di mobil tua hingga Hollywood superstar. Kita mengenal Jim Carrey sebagai aktor kocak dengan senyum lebar, tapi sedikit yang tahu, masa kecilnya sangat kelam. Ayahnya kehilangan pekerjaan, keluarganya tidak punya rumah, dan mereka sempat tinggal di mobil van tua. Bayangkan, seorang anak muda harus hidup berpindah-pindah, tidak punya kepastian, bahkan harus bekerja sambilan untuk bertahan hidup. Jim Carrey sempat depresi parah. Dia pernah berkata bahwa hidupnya benar-benar tanpa arah, tapi dia punya mimpi menjadi seorang komedian. Suatu hari, di puncak keterpurukan, Jim menulis sebuah cek kosong senilai $10 juta untuk dirinya sendiri. Dia menuliskan tahun 1995 di cek itu, lalu menyimpannya di dompet. Itu adalah simbol bahwa suatu hari dia akan sukses. Beberapa tahun kemudian, setelah bekerja keras dan terus menolak untuk menyerah, Jim mendapatkan peran dalam film Dumb and Dumber yang sukses besar. Bayarannya $10 juta, persis seperti yang dia tulis di cek itu. Jim Carrey membuktikan bahwa bahkan ketika kamu hidup di mobil tua, jika kamu percaya dan bekerja untuk mimpimu, hidup bisa berubah dengan cara yang gila-gilaan. Kisah yang ketiga, Oprah Winfrey. Dari trauma masa kecil ke wanita yang berpengaruh di dunia. Oprah Winfrey lahir dari keluarga miskin di Mississippi, Amerika. Masa kecilnya penuh luka. Dia tumbuh dalam kemiskinan, mengalami pelecehan seksual, dan dipindah-pindahkan dari satu rumah ke rumah lain. Pada usia 14 tahun, Oprah melahirkan anak yang kemudian meninggal saat lahir. Banyak orang berpikir hidup Oprah sudah berakhir di sana. Tapi Oprah memilih untuk tidak menyerah. Dia mulai bekerja sebagai penyiar radio saat remaja. Awalnya, suaranya dianggap terlalu emosional dan tidak cocok untuk penyiar berita. Namun bukannya berhenti, Oprah menjadikan kritik itu sebagai kekuatan. Dia kemudian menjadi pembawa acara talk show dengan gaya unik, jujur, penuh empati, dan dekat dengan penonton. Tak ada yang menyangka
The Oprah Winfrey Show menjadi salah satu acara paling sukses sepanjang sejarah televisi. Oprah kini dikenal sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dan kaya di dunia. Dia selalu mengatakan, masa lalumu mungkin penuh luka, tapi itu bukan alasan untuk tidak menciptakan masa depan yang baru. Kisah keempat, Chris Gardner. Dari tunawisma dengan 1 anak balita hingga menjadi pengusaha sukses. Kamu mungkin pernah menonton film The Pursuit of Happiness yang dibintangi Will Smith. Itu bukan cerita fiksi, melainkan kisah nyata Chris Gardner. Chris pernah berada di titik terendah. Tidak punya rumah, tidak punya uang, bahkan harus tidur di toilet umum bersama anak balitanya karena tak ada tempat lain. Dia bekerja keras sebagai salesman, tapi penghasilannya tidak cukup untuk makan dan tempat tinggal. Banyak orang mungkin akan menyerah, tapi Chris tetap bertahan. Dia percaya satu hal, anaknya harus punya hidup lebih baik dari dirinya. Dia mengikuti program magang di perusahaan pialang saham, meskipun tidak digaji. Dia belajar keras, bekerja ekstra, bahkan tidur hanya beberapa jam. Akhirnya, kerja kerasnya terbayar. Chris diterima menjadi pialang saham penuh waktu. Dari sana, karirnya terus menanjak, hingga akhirnya dia mendirikan perusahaannya sendiri. Hari ini, Chris Gardner adalah multi-jutawan, pengusaha sukses, sekaligus inspirasi dunia. Kisah terakhir, Nick Vujicic, lahir tanpa tangan dan kaki, tetapi menolak untuk menyerah. Bayangkan jika kamu lahir tanpa tangan dan kaki, bagaimana kamu akan menjalani hidup? Itulah kenyataan Nick Vujicic. Sejak kecil, dia hidup dengan kondisi fisik yang membuat banyak orang meremehkannya. Dia dibully, dipandang rendah, bahkan pernah mencoba mengakhiri hidup pada usia 10 tahun karena merasa hidupnya sia-sia. Tapi suatu hari, Nick menyadari satu hal. Jika dia terus melihat kekurangannya, dia tidak akan pernah bahagia. Maka dia memilih untuk fokus pada apa yang bisa dia lakukan. Dia belajar berenang, berselancar, menggunakan komputer, bahkan menjadi pembicara motivasi. Hari ini, Nick Vujicic dikenal di seluruh dunia. Dia telah berbicara di lebih dari 70 negara, menginspirasi jutaan orang dengan kisah hidupnya. Dia menikah, punya anak, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Nick membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan alasan untuk menyerah. Teman-teman, 5 kisah ini membuktikan satu hal penting. Titik nol bukanlah akhir, tapi justru bisa menjadi awal dari segalanya. Rowling, Jim Carrey, Oprah, Chris Gardner, dan Nick Vujicic. Mereka semua pernah hancur, putus asa, bahkan ingin menyerah. Tapi mereka memilih untuk bertahan, satu hari lagi, satu langkah lagi, sampai akhirnya hidup berubah. Kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? Ingat, mungkin kamu sedang di titik nol hari ini, tapi titik nol juga bisa menjadi pijakan untuk meloncat lebih tinggi, dan siapa tahu, besok, kisahmu yang akan menjadi inspirasi bagi dunia. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.